Kali ini kita bakal ulas film berjudul Shang-Chi, film Marvel pertama yang menampilkan superhero Asia sebagai tokoh utamanya. Bercerita tentang perjalanan seorang pemuda dalam mencari jati dirinya, ketika ia ditarik ke dalam sebuah jaringan organisasi bernama Ten Ring yang misterius. Seperti apa ceritanya? Begini. Film dibuka dengan sebuah prolog tentang legenda 10 cincin yang telah diceritakan selama ribuan tahun. Konon siapapun yang menggunakan ke-10 cincin tersebut akan memiliki kekuatan dewa dan dapat hidup abadi. Selama berabad-abad, sebuah organisasi bernama Ten Ring dikabarkan telah tersebar ke seluruh penjuru dunia, dan dikabarkan mereka bahkan mampu mengontrol jalannya pemerintahan. Scene kemudian berpindah ke tahun 1996. Setelah mengejar harta dan kekuasaan selama ribuan tahun, Wenwu yang memimpin Ten Ring menginginkan lebih. Kali ini, ia mengincar sebuah desa tersembunyi bernama Talo, yang konon digunakan sebagai tempat berlatih seni bela diri dari para dewa. Tak membuang waktu, Wenwu dan beberapa anak buahnya bergegas menuju Talo. Namun di tengah-tengah perjalanan, hutan bambu yang mereka lewati terlihat hidup. Hingga akhirnya... Di kedalaman hutan bambu, Wen bertemu seorang pendekar wanita penjaga desa Talo. Dan mereka pun terlibat perkelahian sengit yang akhirnya dimenangkan oleh pendekar wanita. Scene kembali berganti di mana Wenwu kini telah memiliki seorang putra dari hasil pernikahannya dengan si pendekar wanita yang memutuskan untuk meninggalkan Talo, dan anak tersebut diberi nama Shang-Chi. Scene kembali berpindah pada seorang pria bernama Shaun, gak pakai desip, dan sahabatnya Katie yang bekerja sebagai valet atau juru parkir. Keesokan paginya, saat Shaun dan Katie sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja mereka, seorang pria tiba-tiba muncul dan meminta liontin yang dikenakan oleh Shaun. Namun karena Shaun menolak memberikannya, perkelahian pun terjadi. Katie sempat dibuat keheranan saat melihat Shaun mampu mengalahkan beberapa orang dengan mudah. Namun keributan belum berakhir karena seorang bertangan pedang kembali datang. Ia bahkan tak sengaja merusak rem bus yang membuatnya meluncur tak terkendali. Saat Shaun disibukkan oleh si tangan pedang, Katie berusaha mengendalikan laju bus. Dengan bantuan Katie, Shaun berhasil menjauh dari si tangan pedang. Ia juga berhasil menghentikan bus, namun dengan cara yang kalian lihat sendiri. Si tangan pedang ternyata berhasil selamat dan merebut liontin milik Shaun. Usai kejadian tersebut, Shaun berniat kembali ke Macau. Ia menjelaskan jika orang yang mencoba menangkapnya adalah orang-orang suruhan sang ayah, dan kemungkinan besar mereka juga akan mengincar adik Shaun yang kini berada di Macau. Sedikit flashback di mana Shaun ternyata adalah Shang-Chi. Saat ibunya wafat, sang ayah memaksanya berlatih bela diri untuk dijadikan seorang pembunuh. Sementara sang adik diam-diam mempelajari seni bela diri karena ia tak diizinkan berlatih dengan para pria.
Setibanya di Makau, Shang-Chi yang ditemani oleh Katie langsung menuju sebuah tempat di mana Su Xialing yang merupakan adik dari Shang-Chi berada. Di dalam, seorang pria bernama John John menyambut Shang-Chi dengan sebutan busboy, karena aksi perkelahiannya di dalam bus sempat viral di dunia maya. John John sendiri mengelola tempat pertarungan bebas yang disiarkan langsung di sebuah portal rahasia, dan ia ingin Shang-Chi tampil pada pertunjukan utama, di mana manusia-manusia super berkelahi. Awalnya Shang-Chi sempat menolak, namun dengan sedikit terpaksa, akhirnya Shang-Chi menerima tawaran tersebut. Saat berada di atas ring, Shang-Chi diperkenalkan dengan calon lawan bertandingnya, yang ternyata ia adalah Su Xialing, adik dari Shang-Chi. Xialing terlihat bersungguh-sungguh mengeluarkan seluruh kemampuannya, meski Shang-Chi memohon untuk tidak melanjutkan pertarungan. Dan alasan Xialing melakukan hal tersebut karena saat kecil dulu, Shang-Chi yang menerima tugas pertama dari sang ayah malah kabur dan meninggalkan Xialing seorang diri. I know what you're going there to do. 我3天以后就回来。 Usai pertarungan, keduanya sempat berbincang. Dan yang mengejutkan, ternyata Xialing yang membangun dan mengelola komunitas tersebut setelah berhasil melarikan diri dari sang ayah. Saat itu, Shang-Chi coba memperingatkan Xialing jika sang ayah sedang mengincar dirinya. I built this place on my own. They took my pendant. They're gonna come for yours next. Namun belum selesai berbincang, si tangan pedang dan beberapa anggota Ten Ring muncul. Xialing dan John John pergi melalui pintu rahasia, meninggalkan Shang-Chi dan Katie. Karena tak ada pilihan lain, Shang-Chi membawa Katie melalui bagian luar gedung, dengan tatanan bambu sebagai pijakan. Namun pelarian mereka tak berjalan mulus, karena beberapa anggota Ten Ring terus mengejar keduanya. Katie bahkan nyaris terjatuh. Shang-Chi sempat gagal menyelamatkannya. Beruntung Xialing tiba-tiba muncul memberikan bantuan. Dan di akhir pertarungan, seorang petinggi Ten Ring berhasil merebut liontin milik Xialing. Shang-Chi yang mengejar terus memberikan perlawanan. Ia bahkan nyaris membunuhnya. Sebelum akhirnya, sang ayah muncul dengan membawa Katie dan Xialing. Mereka kemudian dibawa ke sebuah benteng yang juga markas anggota Ten Ring. Di dalam mereka diperlakukan dengan baik. Sang ayah juga sempat menceritakan masa lalunya saat bertemu dengan sang istri. Saat itu Wenwu memutuskan untuk melepaskan 10 cincin miliknya, sementara sang istri melepas seluruh kekuatannya, sebagai syarat agar mereka dapat bersama. She showed Setelah kedua anaknya pergi, Wenwu kembali mempelajari desa Talo. Ia berhasil menemukan sebuah jalan rahasia menuju Talo, dan sebuah gerbang yang terletak jauh di belakang desa. Sang ayah berdalih ia mendengar bisikan istrinya yang sekarang terkurung di balik gerbang tersebut, dan memintanya datang untuk membebaskannya. they locked her behind that gate to punish her. Mom's gone. Dua liontin peninggalan sang ibu ternyata sebuah peta menuju Talo, dan jalan rahasia tersebut hanya terbuka 1 tahun sekali, atau tepatnya 3 hari lagi. That only opens once a year. That's
Wenwu bahkan sudah mempersiapkan pasukan untuk menyerang Talo. Shang-Chi dan Xialing sempat menolak usulan tersebut, dan membuat keduanya ditambah Katie harus mendekam di ruang tahanan. March into our mom's village with this bullshit. Where are you taking me? Di dalam mereka bertemu Trevor, seorang aktor yang juga tawanan di tempat tersebut. Trevor ditemani seekor binatang mitologi yang berasal dari Talo, yang ia beri nama Morris. Dan anehnya, ia mampu berkomunikasi dengan Morris. Morris says he knows who you are. He wants you to take him home. Untuk menghentikan rencana jahat sang ayah, mereka harus bergegas menuju Talo. Beruntung Morris mau memandu mereka walau dengan resiko yang sangat tinggi. Xialing juga berhasil menemukan jalan keluar yang langsung membawa mereka ke sebuah garasi. Head up that ramp and through the front gate. Should be a straight shot. Baru saja berjalan beberapa meter, beberapa anggota Ten Ring sudah menghadang. Access approved. Dan setelah melewati beberapa rintangan, mereka akhirnya tiba di hutan bambu, tempat di mana rintangan lain sudah menunggu. Oh, you can go. You should speed up. Dengan dipandu oleh Morris, mereka coba melewati setiap celah hutan bambu, hingga akhirnya mereka berhasil mencapai gerbang desa Talo. You might want to hurry up. Seperti yang dikisahkan, Talo berisi berbagai hewan mitologi dengan berbagai mitos yang menyelimutinya. Setibanya di pusat desa, mereka langsung memperkenalkan diri. Namun di luar dugaan, mereka malah diusir oleh para penduduk Talo. Beruntung Bibi Nan yang merupakan kakak dari sang ibu menyambut mereka dengan ramah. 哪来的？回来去！你这是在干什么？ Shang-Chi menjelaskan jika sang ayah akan segera tiba. Bibi Nan sendiri sepertinya telah mengetahui hal tersebut. Ia menjelaskan jika gerbang yang mereka jaga adalah gerbang kegelapan. Dahulu kala makhluk kegelapan muncul dan memakan jiwa-jiwa manusia untuk menjadi semakin kuat. Sampai kemudian, para penduduk Talo dengan bantuan pelindung agung yang bersosok naga berhasil mengurung mereka di balik gerbang kegelapan. Pelindung agung juga memberikan sisik naga yang dapat dijadikan berbagai jenis senjata sebagai alat perlindungan. Sementara bisikan yang didengar oleh ayah Shang-Chi berasal dari makhluk kegelapan yang terkurung di balik gerbang tersebut. Let's go see your mother. Jauh sebelum hari ini tiba, sang ibu ternyata telah mempersiapkan sepasang pakaian yang terbuat dari sisik naga yang ia titipkan pada Bibi Nan. To prepare something for your arrival. Tanpa membuang waktu, mereka semua mulai berlatih untuk mempersiapkan diri. Shang-Chi kembali mengingat sedikit masa lalunya dengan sang ibu. Saat itu beberapa anggota Iron Gang datang dengan maksud membalas dendam pada Wenwu. Namun karena sang ayah tak berada di rumah, ibunya terpaksa menghadapi mereka seorang diri. Hingga akhirnya ia harus tewas di tangan para penjahat. Mengetahui hal tersebut, sang ayah kembali menggunakan kekuatan 10 cincin yang telah lama ia tinggalkan, dengan tujuan untuk membalas dendam. Beberapa hari kemudian, Wenwu tiba di Talo. Para penduduk Talo juga sudah bersiap untuk menghadapi para anggota Ten Ring.
Bibinan coba meyakinkan Wenwu jika yang ia dengar bukan suara sang istri. Namun Wenwu tetap bersikeras hingga akhirnya pertempuran pun pecah. Seluruh anggota Ten Ring berusaha menahan para penduduk Talo, sementara Wenwu bergegas menuju gerbang kegelapan. Shang-Chi sempat berusaha menghentikan Wenwu, namun seperti yang terlihat, Shang-Chi sendiri bukan tandingan sang ayah. Dengan kekuatan 10 cincin, Wenwu berusaha menghancurkan gerbang kegelapan, hingga akhirnya beberapa makhluk kegelapan berhasil keluar. Melihat makhluk yang harus mereka hadapi tak biasa, para anggota Ten Ring memutuskan untuk bekerja sama dengan para penduduk Talo. Release them! Let's go! Di dalam danau, Shang-Chi nyaris saja tewas, sebelum akhirnya ia diselamatkan oleh sosok pelindung agung yang berbentuk naga. Shang-Chi kembali harus berhadapan dengan sang ayah, namun kali ini berbeda. Dengan teknik yang diajarkan Bibi Nan, ia mampu merebut 5 cincin milik sang ayah. Get out of my way, boy. Pertarungan sempat berjalan sengit, sebelum akhirnya Shang-Chi mampu merebut dan mengendalikan ke-10 cincin milik sang ayah. Shang-Chi tak sampai hati jika harus membunuh ayahnya sendiri, mengembalikan ke-10 cincin tersebut pada sang ayah. Ia memohon agar sang ayah lekas sadar, namun semuanya sudah terlambat karena Ratu Kegelapan telah berhasil meloloskan diri. Wenwu menjadi orang pertama yang ia hisap jiwanya, dan sebelum tewas, Wenwu sempat memberikan seluruh cincinnya pada Shang-Chi. Shang-Chi hampir menjadi mangsa selanjutnya. Beruntung sang naga pelindung muncul memberikan bantuan. Shang-Chi, Xialing, dan naga pelindung kemudian bergegas mengejar sang Ratu Kegelapan, yang kini sedang menuju desa Talo. Sang Ratu nyaris berhasil mereka tangkap, sebelum akhirnya ia mendapatkan kekuatan dari jiwa-jiwa manusia yang sebelumnya dikumpulkan oleh para pengikutnya. Dengan tambahan kekuatan tersebut, sang ratu mampu bangkit dan menyudutkan naga pelindung. Ia bahkan nyaris menghisap jiwa milik sang naga. Shang-Chi terlihat tak mampu melakukan apapun, karena di lain sisi, ia juga tak ingin mengorbankan Xialing. Saat situasi mulai tak terkendali, Katie berhasil melepaskan sebuah anak panah tepat ke arah leher sang ratu. Dan karena hal tersebut, sang naga pelindung berhasil selamat. Dengan kekuatan 10 cincin, Shang-Chi terus berusaha menyudutkan sang ratu. Hingga akhirnya, sang ratu benar-benar mampu ia kalahkan. Di akhir film, Shang-Chi dan Katie terlihat kembali pada kehidupan lama mereka. Mereka juga coba menceritakan semua yang terjadi pada kedua sahabatnya.
Namun seperti yang sudah kita duga, tak satupun dari mereka percaya dengan monster penghisap jiwa. Hingga akhirnya, Wong dengan portal ajaibnya datang menjemput mereka berdua. Apologize for speaking the truth as a friend. I really meant. Present. Di tempat lain, Xialing terlihat kembali ke dalam benteng dan mengambil alih kepemimpinan Tenring. Dan film pun selesai. Oke, sekian dulu ulasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur bahan kalian. Kalau kalian punya saran atau film yang ingin kalian dengar ulasannya, bisa komen di bawah. Terima kasih.